Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah Japan Travel Vlog Part 4 atau 4. Sudahkah Anda nonton part 1, 2, 3? Setelah menyelesaikan Toyota Automobil Museum lantai 2, sayang sekali kami tidak sempat melanjutkan ke lantai 3. Padahal isinya sangat menarik. Kami sempat mengintip sebentar sebelum diusir satpam museum. Dengan hati yang agak sedih, kami meninggalkan museum dan kembali ke kota tempat kami menetap, yaitu Kyoto. Melalui perjalanan yang sama dengan berangkatnya, dengan perut yang kosong, walaupun masih agak buncit. Setibanya di Kyoto, kami langsung datang ke restoran khusus unagi, yang katanya unaginya enak. In the importance of unagi. Pada pagi harinya, kami menelusuri Kyoto di bagian yang berbeda, yaitu pasar sambil mencari sarapan. Pasar tradisional di Jepang beda sekali dengan yang ada di negara kita. Mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan pasar tradisional di Indonesia sebersih ini dan seteratur ini tanpa ada bau aneh-aneh. Kemudian kami jalan-jalan macam turis yang kehilangan arah. Kami menyadari bahwa kami tidak berbakat jadi turis karena seturis-turisnya kami tetap yang dipelototin adalah mobil yang ada di jalanan. Hanya di situ saja otak kami, bukan pada objek wisata. Jalanan kalau di Indonesia biasanya yang terlihat hanya Avanza dan Xenia atau Innova. Kalau di Jepang adalah mobil-mobil kecil macam ini. Hampir semua merek punya mobil macam ini. Inilah yang mereka sebut dengan Kei-car. Kei-car atau Kei-jidosha artinya adalah mobil ringan dan kecil karena peraturan Jepang. Peraturan yang dibuat untuk keringanan pajak sehingga lebih terjangkau untuk masyarakat Jepang. Makanya ini kami sebut dengan LCGC Jepang. Kalau di Indonesia LCGC maksudnya kurang lebih sama dengan yang di Jepang ini. Keringanan pajak untuk mobil yang hemat BBM. Untuk yang di Jepang dibedakan warna plat nomornya. Plat nomornya adalah warna kuning. Kalau di Indonesia plat kuning adalah kendaraan umum. Kalau di Jepang adalah LCGC. Tapi sehemat apakah? Begini peraturannya di Jepang. Panjangnya maksimal adalah 3,39 meter. Lebar maksimal 1,48 meter dan tinggi maksimal 2 meter. Kalau tingginya 2 meter dan panjang lebarnya seperti itu, seperti gedung berjalan. Kapasitas mesin maksimalnya adalah 660 cc dengan tenaga yang tidak boleh lebih dari 64 horsepower. Jadi memang dengan dimensi seperti itu yang membuat LCGC Indonesia terlihat besar dan mesin 660 cc. Kalau tidak hemat juga berarti yang nyetir korupsi bensin. Oh iya, mesin 660 cc sangatlah sulit untuk mencapai 64 horsepower tanpa bantuan turbo. Kami suka turbo. Pabrikan Jepang selalu berlomba-lomba untuk membuat Kei-car dengan interior yang seluas-luasnya, sehingga membuat desainnya kebanyakan Kei-car adalah kotak, macam kardus yang dikasih roda. Tapi jangan salah, belum tentu jelek karena mereka saking bangganya dengan Kei-car-nya sampai-sampai rumahnya didesain menyerupai. Program LCGC Jepang ini sebenarnya sudah lama sekali dimulai. Dimulai sejak 4 tahun setelah berhenti menjajah Indonesia, yaitu tahun 1949. Karena saat itu mereka ingin pabrikan lokal membuat mobil yang mampu dibeli masyarakat. Karena saat itu mobil normal sangat mahal, karena hampir semuanya impor. Jepang masih belum banyak bikin mobil. Dengan budget untuk beli motor, bisa untuk beli mobil. Itulah program LCGC Jepang. Maksud kami Kei-car Jepang. Pada tahun 1949, peraturan Kei-car adalah tinggi maksimalnya sama dengan saat ini. Tapi panjang maksimalnya tidak boleh lebih dari 2,8 meter dan lebarnya tidak boleh lebih dari 1 meter.
Mesinnya untuk 4 tak maksimal adalah 150 cc dan untuk 2 tak maksimal adalah 100 cc. Itu sangat kecil. Ini bukan mobil tapi lebih seperti bom-bom car. Untuk tenaga maksimalnya tidak diatur berapa besar karena mungkin mesin segitu tidak akan bisa lari kencang-kencang. Jangankan kencang, bisa jadi lebih kencang naik sepeda daripada naik mobil 150 cc. Namun dalam setahun pemerintah Jepang sudah merubah lagi aturannya, yaitu panjang maksimal 3 meter dan lebar 1,3 meter. Mesin 300 cc untuk 4 tak dan 200 cc untuk 2 tak, yang sepertinya masih sulit juga untuk pabrikan. Akhirnya di tahun 1955 aturan mesinnya dirubah menjadi 360 cc, baik yang 4 tak maupun 2 tak. Maka terlahirlah Subaru 360 yang akan kami tampilkan di Japan Travel Vlog part kelima. Di-upload di channel Motomobi setelah video yang ini. Saat ini kami ingin Anda hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum. Oh iya, mohon share video ini ke semua sosial media Anda sehingga kami bahagia. K-Car ada juga untuk kendaraan komersil macam truk dan minibus yang zaman dulunya sudah ada yang nyasar ke Indonesia, yang populer dipanggil dengan nama Trungtung karena suaranya seperti ini. Trungtung. Bunyinya seperti itu karena mesinnya 2 tak. Ini adalah beberapa daftar K-Car yang dijual di Jepang. Dan yang paling keren adalah ini, Honda S660. Kemudian ada Honda N1. Honda N-Box. Honda NWGN, mungkin wagon maksudnya. Ini Honda banyak sekali K-Car-nya. Daihatsu ada Daihatsu Move, Daihatsu Copen yang waktu itu ada di Gias, Daihatsu Kast, yang versi Toyotanya adalah Toyota Pixis. Suzuki ada Suzuki MR Wagon, Suzuki Wagon R, ini macam Karimun. Suzuki Spacia, Suzuki Hustler. Mitsubishi ada Mitsubishi i, Mitsubishi EK. Nissan ada Nissan Days. Subaru ada Subaru Stella. Oh iya, tidak hanya Jepang yang membuat mobil spek macam K-Car ini. Di Eropa juga ada satu-satunya pabrik yang membuat macam K-Car. Ini adalah Smart. Bagaimana menurut Anda kalau ada mobil-mobil macam ini di Indonesia? Apakah akan dibeli orang apabila harganya seperti LCGC? Silakan komentar di video ini untuk jadi masukan pabrikan-pabrikan. Karena kami yakin mereka melihat video ini dan membaca komentar-komentarnya juga. Dan kami lupa bahwa video ini adalah video travel vlog, bukan review mobil. Kembali ke kota Kyoto. Kami ingin lihat dari sudut pandang yang lebih tinggi lagi. Kami pergi ke Kyoto Tower. Kota Kyoto ini macam kota yang agak santai. Isinya banyak tujuan wisata sehingga dipenuhi turis-turis lokal maupun luar negeri. Andai mengerti bahasanya, kami ingin pensiun di kota ini. Setelah itu kami ke hutan bambu. Ini hutan isinya bambu semua.
Andai di sini ada panda, pasti akan gemuk sekali tinggal di hutan ini. Juga banyak yang mereka sebut dengan temple. Pemandangannya sangat memuaskan mata, menyenangkan hati, bikin jadi lupa hutang kartu kredit. Kemudian kami menutup hari dengan makan daging-dagingan. Ini bar tapi untuk daging, membuat perut kenyang sehingga dapat tertidur pulas. Keesokan harinya, setelah mengelilingi kota, waktunya kami meninggalkan kota Kyoto menuju ke kota yang lebih besar, yaitu Osaka. Dari Kyoto ke Osaka kalau pakai Shinkansen hanya 15 menit dengan harga yang dapat memakan budget makan kami. Ternyata kalau naik kereta biasa hanya 30 menit dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Tiba di Osaka, sudah agak gelap. Penginapan di sini pakai Airbnb juga, apartemen tingkat kali ini. Dengan jumlah tempat tidur yang banyak pula, kami tertidur dengan beban pikiran. Toyota Automobile Museum yang lantai 3. Kami ingin sekali kembali ke sana dan melihat secara detail. Pagi harinya, karena sampai terbawa-bawa mimpi, ingin kembali ke Nagoya. Kemudian kami menghitung uang yang tersisa. Akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke Nagoya. Sehingga Anda bisa melihat Toyota Automobile Museum yang lantai 3 pada Japan Travel Vlog part kelima. Mohon ditunggu. Mungkin hanya beberapa hari setelah video ini keluar. Semua ini adalah opini pribadi saya dan kami tidak dibayar maupun terafiliasi dengan apapun yang terlihat di video ini. Jangan lupa share video ini ke semua kawan-kawan Anda. Tekan tombol jempol ke atas dan subscribe apabila belum. Dan apabila belum, itu ada tombol lonceng yang sangat bermanfaat untuk Anda. Apabila ada video kami baru keluar, akan ada notifikasi. Terima kasih telah menonton.